Halo, halo, saat malam semua. Kenalan dulu nih. Oh, ada wajah-wajah baru, nama-nama baru, ada juga nama-nama yang sudah familiar. Salam kenal juga buat teman-teman yang baru. Nama saya Ferdi Savio. Saya salah satu member dari komunitas Happy Billionaires Club ini sejak 2015, ya, sejak awal komunitas didirikan. Dan sekarang saya sudah menjadi seorang full-time trader santai di sini, ya, trader dan investor. Dan selama beberapa hari ke depan, saya akan sharing kepada teman-teman tentang metode dari active investing ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan perkenalannya cukup. Saya akan coba share screen saya ya. Rata-rata di sini sudah pernah beli saham belum? Atau ada yang belum pernah beli saham nih? Ada yang newbie nggak nih? Atau semuanya sudah pernah beli saham? Malam Pak Zakman, Bandung. Oh, Pak Justin belum pernah ya. Pak Septian masih newbie, no worries. Mudah-mudahan setelah ini jadi berani untuk beli saham. Bu Joyce, Joyce benar panggil Joyce ya. Ya, belum, aplikasi belum juga. Ya. Pak Yosafat juga belum. Ya, Bu Leliana belum. Pak Jimmy sudah, mantap mantap. Bu Yuli juga belum ya. Pak Kusno sudah Pak atau tahun mantap Pak Kusno. Pak Jason belum pernah coach biasanya reksadana. Ya, ya. Reksadananya apa nih Pak Jason biasanya? Saham, pendapatan tetap, pasar uang. Ferry belum biasa dikasih dari kantor. Oh mantap mantap. Saham, reksadana saham ya. Malam Pak Antonius. Selamat belajar. Oke, teman-teman sudah bisa lihat PowerPoint saya? Aman ya? Oke, maafkan webcam saya nggak tahu kenapa hari ini kok dia glitching-glitching banget. Ya, teman-teman tinggal lihat yang penting PowerPoint-nya. Oke, selamat datang teman-teman di hari kedua dari kelas aktif investing 5 hari, di mana selama 5 hari Anda akan belajar secara bertahap ya, dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat nanti. Di mana materinya adalah tentang investasi dan metode dari investasinya adalah active investing. Hari ini, hari kedua adalah kita belajar bagaimana untuk memilih saham yang pantas dan layak untuk bisa kita investasikan. Ya. Sebelumnya, saya mau nanya teman-teman dulu nih. Kira-kira saham itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Ya, ketika kita beli saham, ya, apa sih sebenarnya saham itu? Ada bisa sharing nggak? Di sesi saya lebih suka kita interaksi ya. Jadi teman-teman ya dekat-dekat sama chat, ya dekat-dekat sama chatnya ya. Yes, Pak Riko, bukti pemilikan suatu perusahaan. Yes, tepat sekali. Thank you, Pak Riko. Ya. Jadi betul teman-teman bahwa saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi ketika Anda memegang sebuah saham, Anda ada sebagai salah satu pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, zaman dulu ya ada kertas fisiknya ya zaman dulu ya kayak ini nih contohnya nih di gambar ya. Zaman dulu ada kertas fisiknya. Dan setiap kertas fisiknya ada nilainya ya kayak ini di PT Gruno Nasional berkedudukan di Surabaya, ya, notaris tahun 58. Terus modal perseroan 6 juta, dan nilai dari saham satu lembar saham ini nilainya Rp10.000. Nah, 31 Desember 1958. Jadi zaman dulu benar-benar ada kertas fisiknya. Nah, zaman sekarang kita sudah nggak lagi pakai kertas fisik, tapi kita sudah digital semuanya. Nah, tapi secara fungsinya masih sama. Ketika Anda membeli sebuah perusahaan, Anda sedang membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika Anda mau membeli perusahaan, saya punya pertanyaan nih, teman-teman. Misalnya Anda punya dua orang teman, ya. Teman Anda yang pertama, ya, sama-sama berdua sama-sama buka restoran, dan restoran ini sudah berjalan 5 tahun. Nah, teman Anda yang pertama ini, selama restorannya berjalan 5 tahun, ini restorannya untung. Dan 5 tahun berjalan, restorannya keuntungannya makin bertambah besar. Ya, jadi restorannya untung dan bertumbuh. Nah, kemudian dia datang pada Anda, teman,
"Tolong dong investasi di restoran saya mau buka cabang kedua nih ya, karena perusahaan, restoran jalan dengan baik, ya rame, makin rame. Ya, invest untuk, buka cabang." Sementara di sisi lain teman Anda yang kedua ya, sama-sama buka restoran, tapi restoran dia tuh rugi. Dan selama 5 tahun terakhir ini kerugiannya bertambah besar. Jadi kalau kita bicara kinerjanya semakin menurun gitu ya, udah rugi menurun pula. Nah, kemudian dia juga datang kepada Anda, "Hai teman, tolonglah invest di perusahaan saya. Saya sedang butuh suntikan dana, suntikan modal. Untuk apa? Untuk perpanjang sewa restoran saya tahun depan." Nah, sekiranya Anda sebagai seorang investor, Anda mau invest di mana? Ya, teman Anda yang pertama atau teman Anda yang kedua? Dan alasannya apa? Ya, silakan ketik di chat. Anda mau invest di mana? Satu alasannya apa? Dua alasannya apa? Silakan ketik di chat. Anda mau invest di mana? Satu atau dua? Pak Jason, yang pertama karena bisnisnya sudah jalan dan menjanjikan. Pak Jimmy Lau, pertama karena memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi. Pak Yosua, perusahaan untung karena investasi kita akan bertumbuh dan tidak hilang. Yes, yes. Ada yang pilih perusahaan dua, rugi dan menurun? Pak Septian, satu coach karena sepak terjangnya sudah jelas. Yang kedua juga sepak terjangnya jelas. Bu Yuli, yang pertama supaya dana kita tidak hilang. Iya, iya, masuk akal, masuk akal. Pak Andi nomor 2, tergantung kenapa rugi dan bisnis plan-nya bagus enggak. Ya, bisnis plan tadi udah dijelaskan, perpanjang sewa. Bu Joyce, yang pertama, tapi kedua mungkin akan saya lirik, tapi cek konsep. Ya, kalau yang kedua melihat prospek ke depannya seperti apa, strategi plannya seperti apa. Iya, iya. Jadi kalau yang kedua pasti kita selalu berharap terjadi restrukturisasi ya. Kalau dalam bicara corporate strategy, ya strategi perusahaan kita bilang turn around ya, perusahaan yang turn around. Ya dari rugi turn around balik arah menjadi untung. Nah, biasa kata rekam gitu. Tapi kalau sifatnya seperti itu nanti jatuhnya bukan ke investasi, tapi jatuhnya kita lebih ke spekulasi. Nah, secara prinsip ya, keduanya ya balik lagi ini bicara preferensi, silahkan Anda memilih yang mana. Namun untuk Anda yang baru mulai, Anda yang masih newbie, saran saya yang paling aman adalah selalu mencari berinvestasilah di perusahaan yang untung dan bertumbuh. Jadi satu faktor yang kita bicara adalah namanya risiko. Apa risiko terbesar dari perusahaan nomor 2, perusahaan yang rugi dan menurun? Ya risiko terbesar adalah bangkrut. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, bagaimana dengan uang kita? Ya uang kita ya hilang, gitu. Nah, jadi kita mau menghindari, risiko hilang uang. Oleh karena itu maka yang paling aman adalah mencari perusahaan yang untung dan bertumbuh. Sehingga ini menjadi kriteria pemilihan saham kita kalau mau investasi. Carilah perusahaan yang untung nomor satu ya, dan kedua setiap tahun keuntungannya bertumbuh, bertambah besar. Kalau Anda mau investasi atau spekulasi di perusahaan yang kedua, ya pastikan Anda sudah analisa dengan lebih mendalam. Apakah mereka bisa turn around, bisa kembali profit atau tidak, dan kapan tepatnya kapan bisa kembali profit. Kalau tidak ya uang kita bisa hilang kalau mereka bangkrut. Jadi risikonya sangat-sangat besar. Oke, nah biasanya kalau kita mau analisa mendalam tentang perusahaan yang untung dan bertumbuh ini, orang-orang kan sering bilang, kalau mau investasi itu carilah perusahaan yang fundamentalnya bagus. Nah, teman-teman pernah dengar nggak ya analisa fundamental? Nah, kira-kira pertanyaan saya yang teman-teman boleh ketik di chat, apa sih yang terlintas dalam pikiran Anda kalau mendengar kata analisa fundamental? Ya, silakan ketik di chat. Yang nggak tahu juga boleh ya ketik, tidak tahu ya, baru dengar ya, supaya saya tahu, teman-teman ini, pandangannya seperti apa. Pak Robi tidak tahu, Pak Andi laporan keuangan, Pak Besli pembukuan, Pak Robin belum paham coach, Pak Yosafat melihat laporan keuangan, Pak Jimilau analisa dengan memperhatikan laporan keuangan. Ya, yang lain ada lagi? Mungkin? Nggak ada lagi ya? Oke.
Jadi betul, salah satu yang kita analisa adalah laporan keuangan. Tapi sebenarnya itu bukan satu-satunya teman-teman yang kita analisa laporan keuangan. Pak Justin memeriksa faktor-faktor keuangan ekonomi industri, ya. Pak Pak Beniagi fundamental mengacu ke perekonomian, ya. Sebenarnya itu nanti kita bicara ke analisa sentimen ya kalau kita bicara ekonomi ya, industri, ekonomi ya, analisa sentimen, makroekonomi. Manajemennya berintegritas, industrinya bertumbuh, yes Pak Dipo. Pak Jason, analisa fundamental itu mungkin seperti people-nya, produk, profit, produk dan potensi perusahaannya. Yes, betul. Jadi ketika kita mau bicara analisa fundamental, artinya kan fundamental itu kan artinya adalah dasar. Berarti perusahaan yang fundamentalnya bagus, berarti dasar perusahaannya bagus nih. Nah, supaya apa? Supaya prospek ke depannya cerah. Nah, balik lagi gini. Buat saya, perusahaan itu, definisi perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, saya ulangin ya. Buat saya, perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, duit paling bersih yang diterima oleh sebuah perusahaan adalah laba bersih, profit, cuan. Nah, bahasa keuangannya adalah laba bersih. Nah, oleh karena itu, kalau investasi saya mau semakin besar, kalau perusahaan ini mau semakin besar, berarti kan yang kita harapkan adalah perusahaan ini bisa menghasilkan laba bersih semakin besar. Nah, pertanyaannya laba bersih di kapan? Laba bersih di masa depan. Kalau kita bicara membaca, menganalisa laporan keuangan, itu kan sudah terjadi. Laporan keuangan kan masa lalu. Nah, oleh karena itu buat saya, analisa fundamental adalah analisa semua faktor yang mempengaruhi pendapatan atau laba bersih perusahaan di mana di masa depan. Yes, semua faktor. Berarti banyak banget nih yang kita perhatikan. Ya tadi itu kan faktor pemerintah, faktor ekonomi, ya faktor industri, produknya, orang-orang yang bekerja. Nah, berarti banyak banget. Tapi kita kerucutkan tujuannya adalah supaya bisa mengetahui pendapatan atau laba bersih perusahaan di masa depan. Kenapa? Karena semakin banyak uang yang dihasilkan perusahaan di masa depan, perusahaan ini berarti semakin berharga. Nah, itu ya poinnya ya. Oke. Nah, saya memperkenalkan teman-teman pada sebuah saham. Ada yang kenal nggak dengan saham ini? Nama PT-nya adalah Adi Sarana Armada. Nah, kodenya ASSA, ASA. Ada yang tahu ini perusahaan apa? Ekspedisi, antar aja, betul. Rental mobil, betul. Transportasi, bergerak di bidang sewa mobil. Betul sekali, betul, betul. Ya, jadi mereka betul sekali bergerak di rental kendaraan, dan salah satu anak usaha mereka adalah Antar Aja. Yang di mana Antar Aja ini ya baru didirikan, baru diluncurkan itu di Maret 2019 di sini nih. Wah, Anda lihat harga sahamnya ya. Waktu dari rumor sampai akhirnya didirikan harganya naik 3 kali lipat. Wah. Tapi ya kita waktu itu merekomendasikan saham ini waktu itu di harga Rp870 per lembar saham. Ya, persisnya waktu itu di sini. Nah, dan karena kemarin kan sudah di-sharing Pak Kunardi ya, bahwa metode kita adalah metode nabung saham. Berarti setiap bulan kita beli saham ya secara rutin, secara berkala ya sehingga kita mendapatkan harga rata-rata. Nah, terus gimana nih waktu kemarin nih, sejak kita rekomendasikan sahamnya nggak terbang nih teman-teman. Sahamnya apa yang terjadi? Turun tuh. Ya parah sampai 60-70%. Wah, turunnya sejak rekomendasikan. Kok direkomendasikan malah turun, Coach? Nah, itulah saham. Nanti teman kita belajar ya apa yang menggerakkan harga dan sebagainya ya. Tapi itulah saham, dibutuhkan kesabaran. Jadi kalau kita analisa bahwa fundamental masa depannya bagus, apakah saham itu langsung naik? Jawabannya tidak. Nah, jadi tetap kita bilang fundamentalnya bagus teman-teman, tetap beli. Nah, jadi mereka yang tidak menyerah, mereka mendapatkan eh, cuan ya, mereka tidak menyerah mendapatkan cuan persisnya di tahun 2021. Ya, berarti kurang lebih sekitar 1,5 tahun dari waktu kita rekomendasikan, saham ini kemudian terbang, naik hingga 666% ke level hampir Rp4.000 di sini. Ya, bayangkan mereka yang kemarin masuk di angka 300-an, berarti ini cuannya udah 12-13 kali lipat nih.
Nah, tapi itulah saham. Ya. Dan yang saham-saham yang bisa naik signifikan seperti ini biasanya kita sebutnya bonus. Ya, lumayan bonus tahunan. Oke, pertanyaan saya, tertarikkah teman-teman untuk belajar bagaimana caranya kita bisa menganalisa, menemukan saham-saham yang seperti ini? Tertarik pengen belajar? Tertarik. Yes. Jadi, bagaimana caranya bisa mengenali perusahaan dengan fundamental bagus seperti ini? Nah, metode yang kita pakai adalah metode analisa fundamental 4P. Nah, gampang ya ingat ya 4P ya. Tadi kayaknya siapa deh? Pak Jason ya tadi yang udah sebut ya. Jadi 4P itu adalah apa aja yang kita analisa. Nah, nomor satu, P yang pertama adalah people-nya. Ya, ini yang kita analisa. Apa yang dimaksud dengan people? Adalah orang-orang yang bekerja maupun berhubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, sorry teman-teman. Ya tadi ya, orang-orang yang bekerja maupun berhubungan langsung dengan perusahaan tersebut. Hmm. Ya, sorry, sorry, sorry. Nah, jadi siapa direksinya, komisarisnya, pemegang saham pengendali. Nah, kenapa kita analisa people-nya? Apa hubungannya? Soalnya kan biasa orang kalau bicara analisa laporan keuangan udah langsung aja to the point, laporan keuangan ya, labanya berapa, pendapatan berapa, naik berapa persen. Nah, biasanya kan gitu kan. Nah, jawaban saya tidak. Ingat, definisinya tentang perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, pertanyaannya siapa yang menghasilkan duit? Ya ini, orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut tidak kompeten, bagaimana mereka bisa menghasilkan duit lebih banyak lagi? Oleh karena itu, makanya analisa ini sangat penting. Ya, ingat, Anda investasi jangka panjang, tahunan, nggak cuma sehari 2 hari jual. Kalau sehari 2 hari jual itu namanya trading. Nggak penting-penting amat people kalau trading ya, jual barang. Ya, nggak penting-penting amat. Tapi karena Anda investasi tahunan, apakah Anda percaya bahwa orang-orang ini bisa menumbuhkan perusahaannya dalam waktu 1-2 tahun kemudian? Nah, ini jadi sangat penting nih. Ya, jadi kalau ada berita pergantian direksi, ya, pergantian komisaris, pergantian pemegang saham pengendali dan sebagainya, itu menjadi salah satu yang penting buat kita. Dan kita perlu kenal siapa orang-orang ini. Nah, yang kedua adalah produknya, ya, produknya. Nah, kenapa produk juga penting harus kita bahas? Nah, jarang banget ya kalau kita lihat orang ngapain bahas produk langsung aja tembak laporan keuangan lagi ya, selalu balik lagi gitu. Ini balik lagi, perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Dan bagaimana cara orang-orang ini menghasilkan duit? Ya dengan cara menjual produk dan jasa. Jadi kalau produk dan jasa mereka tidak menarik, tidak laku, bagaimana perusahaan bisa bertumbuh lebih besar lagi? Produk yang nggak laku, customer-nya pakai sekali kapok, malah boykot, boykot, boykot ya. Ya udah, bagaimana perusahaan bisa bertumbuh? Nah, oleh karena itu makanya analisa dari sisi produk ini juga menjadi sangat penting. Ya, produk, bisnis model, anak usaha, meluncurkan bisnis baru, ya anak usaha dan seterusnya. Nah, sehingga berita-berita seperti itu sangat penting. Untuk apa? Supaya kita bisa tahu nih pertumbuhan ke depannya seperti apa. Terutama kalau mereka bilang ada rilis produk baru, kerjasama baru, merilis anak usaha baru, itu kan punya potensi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya. Nah, baru yang ketiga kita bicara dari sisi performance, kinerja perusahaan. Ya, balik dalam arti adalah kinerja orang-orang ini. Benar ya, orang-orang ini menjual produk dan jasanya. Nah, kinerja orang-orang ini menjual produk dan jasanya itu ya di apa ya, dinilai, ya dinilai. Kayak zaman kita sekolah dulu, kita dinilai lewat apa? Lewat rapot. Ya, ada ujian, kemudian hasil ujiannya masuk ke dalam rapot. Ujian, tugas, PR ya, semuanya dikumpulin, masuk nilainya ke dalam rapot. Dan rapot ini dilaporkan kepada orang tua kita zaman dulu. Ya buat teman-teman yang punya anak-anak sama, ya anak kita dinilai dari rapotnya, dilaporin ke kita. Nah, perusahaan juga sama. Perusahaan bekerja dan kemudian hasil kerjanya dinilai dan kemudian dilaporkan kepada kita. Lewat apa? Lewat yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah hasil kerja orang-orang ini menjual produk dan jasanya yang dilaporkan kemudian pada kita. Ini rapotnya mereka, gitu ya, rapotnya perusahaan pada kita pemegang saham. Nah,
Jadi kalau orang-orang ini yang bikin laporan keuangan yang nggak bisa kita percaya, bagaimana kita bisa percaya laporan keuangannya benar atau tidak? Ya, mereka yang kerja, mereka yang bikin laporannya. Tapi kalau kita percaya, ya sudah, kita bisa ikutin. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kinerja mereka selama ini? Bagus nggak? Kalau selama ini mereka kinerjanya lagi sakit, berarti kita nggak bisa berharap mereka akan berlari kencang. Minimal kita berharap mereka akan sembuh dulu, pulih dulu, bener ya? Nah, kalau kita melihat mereka sehat, baik, bagus, ya, pertumbuhannya luar biasa, maka kita bisa punya harapan mereka bisa lari kencang. Nah, baru dari laporan keuangan ini kita bisa menentukan pada akhirnya semuanya tujuannya ke potensial predictability. Ini tujuan akhirnya. Bagaimana potensi bisnisnya ke depan. Ingat, perusahaan adalah aset produktif yang menghasilkan duit. Nah, kita sebagai investor baru mendapatkan cuannya kita di mana? Di masa depan. Jadi satu hasil analisa yang paling penting dari analisa fundamental adalah potensi bisnisnya ke depan. Nah, itu ya. Jadi itu yang poin-poin paling penting ya, teman-teman ya. P yang keempat ini, potensial breakability. Jadi cuma bukan sampai bicara, oh laporan keuangannya perusahaannya bagus, sehat. Ya, tidak berhenti situ. Bisa jadi tahun ini perusahaan sehat, tahun depan perusahaannya nggak sehat. Ya, bisa jadi tahun depan perusahaan bangkrut. Nah, bagaimana dengan investasi kita? Ya rugi, tetap rugi. Nah, oke. Saya akan masuk ke P yang pertama. Ya, tentu P yang pertama ini pembahasan kita kalau analisa detailnya pasti lebih banyak ya dari sisi direksi, komisaris, megang saham ya, detail ya. Tapi untuk malam hari ini saya masukin poin yang menarik yaitu adalah dari sisi pemegang saham. Nah, ternyata ASA ini dimiliki oleh Pak Teddy Rahmat. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu ya dari 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, termasuk orang yang membesarkan awal-awal Astra Internasional. Ya, pernah menjadi ex-CEO Astra Group dan pernah mendapatkan Best CEO Award tahun 2001. Konglomerat lah, ya Triputra Group. Kita tahu bisnis-bisnis yang di tangan beliau itu rata-rata ya sukses-sukses, ya, rata-rata sukses-sukses. Dan juga kalau teman-teman familiar dengan United Tractor, nah beliau inilah cikal bakalnya mendirikan United Tractor. Jadi zaman dulu waktu zaman dari awal-awal Indonesia merdeka ya masih ya puluhan tahun yang lalu gitu ya. Jadi Pak William itu Om William itu melihat bahwa di masa pembangunan ini bisnis alat berat kayaknya lagi bagus banget nih. Nah, kemudian jadi dari situ dikirimlah Pak Teddy belajarlah ke Belanda, dikirim ke Belanda ya sama Om William terus untuk belajar bisnis alat berat. Pulang dari Belanda, Pak Teddy dikasih uang sama Om William. Nih, saya kasih kamu uang. Diriin saya bisnis alat berat. Nah, jadilah United Tractor saat ini. Jadi itu ya, jadi orang yang luar biasa lah menurut saya. Nah, ketika Pak Teddy ini apa ya, muncul sebuah berita mau mendirikan perusahaan logistik ya, bekerja sama dengan beberapa unit bisnis yang lain dengan beberapa orang lain, kita menjadi menarik nih dan kita mencari tahu lebih detail lagi. Siapa orang-orang yang berhubungan dengan Pak Teddy ini? Nah, kita menemukan pada saat itu Asa mau mendirikan Antar Aja. Nah, kita cari tahu ternyata ketika kita riset lebih mendalam, Antar Aja ini bukan cuman Asa sendirian. Asa mengajak dua partner lain untuk bikin Antar Aja ini. Nah, salah satu yang diajak adalah PT Semangat Bambu Runcing. Oh, dari namanya kita familiar banget nih Semangat Bambu Runcing. Oh, ini kayaknya sering tergaung nih. Dan akhirnya kita riset-riset, kita cari tahu, ya kita menemukan bahwa oh benar, ternyata ini miliknya adalah William Tanuwijaya, ya founder dari Tokopedia. Nah, dari situ kita berpikir bahwa bisnis logistik Antar Aja yang masih baby tapi punya orang tua pemilik Tokopedia. Berarti Antar Aja ini tinggal masuk ke Tokopedia langsung nih. Wah, langsung punya customer seluruh Indonesia. Wah, berarti break evennya cepet nih. Peningkatan pendapatannya bakal pesat nih. Wah, itu hasil hitung-hitungannya kita. Cuman dari sisi lain ada tantangan. Bisnis baru, tiba-tiba dapat customer banyak banget. Gimana soal efisiensinya? Customer nanti komplain nggak? Ada keterlambatan nggak? Kerusakan barang nggak? Sebagainya. Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Tapi itu menjadi terjawab ketika waktu kita riset, kita menemukan partner keduanya, yaitu adalah PT SF Express. Nah, kita cari tahu siapa SF Express ini. Nah,
SF Express ini ternyata adalah perusahaan logistik terbesar keempat di dunia. Bayangin, keempat terbesar di dunia. Ya, ini salah satu perusahaan logistik terbesar di China, ya, perusahaan China dan terbesar keempat di dunia. Dan dari sini kita terjawab bahwa ya, yang satu punya Tokopedia, yang satu punya perusahaan logistik besar, yang satu kasih customer, yang satu kasih sistem. Jadi ya, bapak yang ininya kasih sistem ke anaknya ini nak, kamu bikin bisnis logistik nih, Papa ajarin ya, gini caranya, dikasih teknologi, dikasih sistem sebaiknya. Nah, jadi ini apa ya, perpaduan yang bagus banget gitu. Dari situ kita semakin percaya bahwa, oh, ini potensinya besar nih. Dari sisi people-nya aja potensinya besar ini. Nah, ini adalah gudangnya dari Antar Aja ya. Ini gudangnya di Antar Aja. Teman-teman silakan lihat, dan ini kayaknya ya hasil dari eh, teknologi yang diturunkan. Bahwa biasanya kalau kita bicara gudang warehouse dari logistik itu biasanya pakai conveyor belt, ban berjalan. Ya, dari ban berjalan itu satu-satu, kalau di tengah-tengah ada yang rusak, keseluruhan ban berjalan itu biasanya berhenti. Dan itu yang bisa menyebabkan keterlambatan dan sebagainya. Nah, Antar Aja udah nggak lagi pakai ban berjalan. Mereka pakai drone satu-satu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada satu drone yang error, yang lainnya tetap jalan aja seliweran. Tinggal satu drone itu aja diangkat. Ya, jadi tidak ada masalahnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ditambah juga aplikasinya yang diturunkan juga yang bisa dengan mudah mereka bisa membawa sistem ini ke Asia Tenggara kalau nantinya mereka siap ekspansi. Gitu. Mari kita nonton videonya. Nah, ini ya, jadi kita bisa lihat ya warehouse-nya dari Antar Aja udah pakai drone satu-satu seperti ini. Nah, jadi itu dari sisi people analisa kita prospek banget kerja sama mereka dengan SF Express dan semangat bambu runcing ya untuk mendirikan Antar Aja. Nah, bagaimana dari sisi kedua, dari sisi produk atau jasanya, atau karena saya suka ngomong bisnis modelnya. Oke, mari kita pelajari lebih dulu. Asa ini bergerak di bidang apa sih? Bagaimana cara Asa mendapatkan duit? Bisnis utama yang Asa yang terbesar sebenarnya adalah Asa Rent. Di mana Asa Rent ini, di mana Asa Rent ini perusahaan itu adalah menyewakan ya, merentalkan, menyewakan kendaraan ke perusahaan-perusahaan korporasi. Jadi sebut bidang sektor bisnisnya adalah corporate car rent. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu bahwa di dunia korporasi itu bisnis modelnya adalah mereka tidak membeli aset. Ya biasa kalau UKM itu kan mikirnya, beli aset lah, ruko sebanyak-banyaknya, mobil dinas sebanyak-banyaknya ya. Nanti kan jadi punya aset. Tapi di ranah korporasi tidak seperti itu. Yang mereka pikirkan adalah manajemen risikonya. Memiliki banyak aset, apalagi belinya nyicil, cicilan ya, itu berarti bebannya, risikonya semakin besar. Kalau sewaktu-waktu terjadi sebuah risiko, ya bebannya akan semakin menambah beban masalah. Oleh karena itu maka mereka sifatnya adalah sewa ya, baik itu kalau teman lihat perbankan ya yang punya cabang di mana-mana, BCA punya cabang di mana-mana, itu mereka nggak beli bangunannya, mereka sewa. Jadi kalau sewaktu-waktu ada risiko di daerah tersebut, mereka tinggal potong aja sewanya, selesai ya. Jadi mereka tinggal pindah gampang. Begitu juga dengan kendaraan. Ya kendaraan itu kan risikonya baik banget ya, kecelakaan lah, rusak ban, rusak spare part dan sebagainya. Juga kalau kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik aja, mereka bisa langsung dengan mudah pangkas biaya. Nah, dengan menghentikan sewanya gitu. Jadi, nah beban tersebut dialihkan ke perusahaan-perusahaan seperti Asa ini, ya yang menyewakan kendaraan kepada korporasi. Jadi inilah bisnis terbesarnya mereka. Nah, biasanya mobil-mobil yang mereka sewain ini dari 100% tidak boleh semuanya disewain. Harus mereka punya buffer, saya lupa kalau nggak salah sekitar 5%.
Nah, kenapa? Kalau misalnya customer mereka ada mogok, ada kerusakan mobil, jadi mereka langsung gampang switch, kasih yang baru, tuker, nah, tuker mobil, tuker kendaraan gitu ya. Nah, jadi ada 5% kendaraan nganggur ya, kurang lebih, standby standby. Nah, karena ini standby nggak masukan duit, maka ASA berinisiasi bikin aplikasi share car, yaitu online car sharing. Ya, jadi mobil 5% ini muter-muter Jakarta disewain ke orang-orang eh, umum lah, orang retail lah. Ya, masyarakat kayak kita lah, orang retail. Ya, jadi tetap ini. Oke, nah setiap kendaraan disewakan ini pasti kan ada usianya. Ya, kurang lebih usia produktifnya itu 5 tahun. Setelah 5 tahun apa yang terjadi? Setelah 5 tahun yang namanya mobil aset itu masih ada nilainya. Apalagi di Indonesia tidak ada batas maksimal usia kendaraan. Beda sama di luar negeri yang ada batas maksimal. Di Indonesia 20 tahun, 30 tahun selama masih jalan itu nggak ada ya, belum ada aturannya. Nah, sehingga mobil-mobil yang sudah lewat 5 tahun ini, apa yang dilakukan oleh ASA? Mereka jual second. Lewat apa? Lewat JBA. Apa itu JBA? JBA adalah lelang otomotif nomor satu. Nah, ini tagline-nya mereka ya. Jadi ini ada perusahaan lelang mobil. Jadi ASA memiliki pilar bisnis yang kedua adalah jual beli kendaraan bekas. Yang dimana yang besarnya adalah lelang kendaraan, ya lelang mobil, lelang. Jadi customer-nya apa produk-produknya bukan hanya dari ASA, tapi juga dari yang lain-lain, sehingga customer-nya dari mana-mana, nggak cuma dari ASA Ren doang. Ya, jadi dia ada lelang mobil, dan untuk retailnya, untuk perorangan, ya untuk yang kecilnya, itu mereka punya car online, ya otomotif online marketplace. Ya. Tapi sekarang juga car online ini sudah nggak online juga, sudah mulai ada outletnya lah, sudah mulai ada outlet fisiknya. Ya, jadi ini jual beli kendaraan bekas sebagai pilar yang kedua. Mereka juga punya sewa supir, asal driver service, kecil banget nih tapi ini nggak terlalu signifikan. Nah, sama pilar yang ketiga adalah asa logistik. Nah, pengiriman barang. Kalau di sini karen pengiriman orang ya, mobilisasi orang, di sini logistik mobilisasi barang, pengiriman barang. Nah, yang menarik waktu itu, waktu kita analisa adalah mereka dari sisi produk, future development-nya ya, potensi ke depannya adalah mereka mau meluncurkan anak usaha baru, yaitu adalah Antar Aja. Nah, Antar Aja inilah yang bikin kita tertarik untuk analisa asal lebih dalam. Ya, karena mereka mau meluncurkan anak usaha baru. Itulah potensial predictability-nya dari sisi produk. Nah, setelah kita analisa ya dari sisi Antar Aja ini, kita memiliki waktu itu kesimpulan bahwa lahirnya Antar Aja ini bisa memberikan pendapatan yang signifikan terhadap ASA secara keseluruhan. Kita yakin pendapatan dari e-commerce logistik Antar Aja itu bisa 2 kali lipat, ya bisa menaikkan pendapatan ASA itu 2 kali lipat pada saat itu. Itu tuh potensial predictability-nya kita. Ya, makanya kita waktu itu merekomendasikan saham ini. Ini waktu itu loh ya. Oke, jadi itu ya dari sisi produk. Nah, sekarang kita masuk ke P yang ketiga, yaitu apa? Performance. Nah, sebenarnya saya bilang, performance ini adalah laporan keuangan. Di mana laporan keuangan adalah rapot perusahaan melaporkan kinerja mereka kepada kita, pemegang saham. Kita pemilik loh, teman-teman. Jadi mereka yang kerja, mereka harus laporan sama kita. Lewat apa? Lewat laporan keuangan ini. Nah, ada 3 laporan keuangan besar, yaitu laporan laba rugi. Ya, tujuannya adalah perusahaan mau melaporkan, nih bos, selama 1 tahun kita kerja, nih hasilnya, perusahaan laba atau rugi, itu aja. Nah, jadi nanti kita akan belajar ya. Di dalam laporan ini perusahaan mau melaporkan selama 1 tahun mereka bekerja, perusahaan laba, untung, atau perusahaan rugi, buntung. Nah, yang kedua adalah laporan neraca. Di dalam laporan neraca ini, perusahaan mau melaporkan kepada kita posisi apa? Posisi asetnya berapa? Utangnya berapa? Sama modalnya berapa? Nah, jadi ini bos, aset kita ada 1 triliun bos. Utang kita ada 200 miliar. Modal kita ada 800 miliar. Misalnya gitu ya. Nah, jadi itu laporan neraca.
Dan terakhir, laporan arus kas. Nah, dari namanya aja arus kas. Kas itu kan berarti uang tunai. Arus itu kan berarti mengalir ya, aliran. Berarti laporan arus kas ini adalah perusahaan mau melaporkan. Dalam 1 tahun beroperasi ini, uang dari customer masuknya berapa, dan kemudian dipakai untuk bayar apa aja. Ya, jadi uang tunainya dipakai buat beli apa? Beli mesin kah, bayar gaji karyawan, bayar supplier, bayar utang, dipakai buat apa? Nah, di sini kalau kita bisa ketahuan mereka pakai buat apa. Jadi inilah 3 laporan besar dari laporan keuangan. Nah, karena malam ini waktunya nggak panjang, jadi saya akan masuk ke satu laporan yang menurut saya paling penting aja dulu. Ya, teman-teman yang paling penting dan biasanya analisanya juga saya paling dalam di laporan ini, yaitu laporan laba rugi. Ya, karena dalam kinerja yang paling kita pengen adalah perusahaan harus untung dan perusahaan harus bertumbuh. Nah, jadi kita untung dan bertumbuhnya ini taunya dari mana? Dari laporan laba rugi ini. Ya, oke. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman dulu. Ya, saya akan pakai contoh toko kelontong. Ya, karena ini gampang nih, teman-teman semua pasti paham. Pertanyaan saya, bagaimana cara toko kelontong menghasilkan duit? Apa yang dilakukan? Ayo, silakan ketik di chat. Gampang kan? Pak Jason, selisih jual dan beli. Pak Andi, jual barang. Yes. Jual barang apa nih kalau boleh spesifik nih? Markup harga barang. Ya, barang apa nih kalau boleh spesifik, Pak Jimmy? Jual sembako, yes. Pendapatan datang dari jual sembako. Ya, jelas ya. Jadi dapat duit, terima duit, menghasilkan duit dari dengan cara jual sembako. Ada apa nih? Ada Sunsilk, Lifebuoy, Indomie, kapal api, ya macam-macam. Oke. Nah, sekarang supaya si toko kelontong ini bisa jualan sembako, ya, bisa dapat duit, ya, bisa jual sembako, apa aja biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh toko kelontong ini? Yo, apa aja biaya-biaya yang harus dikeluarkan? Biaya beli barang, Pak Jason, betul. Modal beli sembako, biaya transportasi, sewa lapak, bunga utang, sewa tempat utilitas, bayar karyawan, betul. Sewa tempat beli barang, iya. Gaji karyawan listrik, betul. Sewa toko, yes. Betul. Oke. Dari jawaban-jawaban teman-teman, ya, rekan-rekan sekalian, saya bagi menjadi 3 komponen biaya, ya. Yang pertama adalah biaya pokok. Nah, ya. Atau mungkin suka disebut tadi ada HPP ya keluar ya. Biaya pokok ini apa? Biaya yang berhubungan dengan produk dan jasanya. Ya, dalam hal ini adalah beli sembako, ya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua ada biaya apa? Biaya operasional. Nah, apa itu biaya operasional? Biaya yang dikeluarkan supaya bisnisnya toko kelontong ini bisa beroperasi, bisa jalan. Apa tadi contohnya? Sewa, ya, listrik, terus tadi ada apa gaji, transport dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, saya mungkin kategorikan kepada biaya lain-lain. Ya, tadi ada bunga bank ya, ada yang bilang bayar bunga bank ya tadi. Ada yang bilang bayar pajak, ya, dan lain-lain juga. Itu. Jadi ini 3 komponen biaya besar, biaya pokok, biaya operasional, dan biaya lain-lain. Nah, pendapatan terima duit dong, dipakai buat bayar biaya pokok, buat beli sembako, dipakai buat bayar sewa, listrik, gaji, pakai buat bayar bunga, bayar pajak. Nah, setelah pendapatan dikurangi biaya, kalau hasilnya positif, berarti disebut laba. Tapi kalau hasilnya negatif, di mana pendapatan lebih kecil dari biaya, maka itu kita sebut rugi. Gitu sederhana, teman. Jadi inilah komponen dari laporan laba rugi. Analisanya pertanyaan cuma 2. Bagaimana cara, misalnya ini ya, perusahaan ya, ini tinggal ganti ya, perusahaan menghasilkan uang. Dan apa aja biaya yang dikeluarkan. Itu aja pertanyaan analisanya.
Gitu, teman-teman. Cukup mudah untuk dimengerti. Inilah laporan laba rugi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak tentang laporan laba rugi ini? Bisa, cukup mudah untuk dimengerti buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang newbie. Yes, mantap. Oke, nah, so lanjut. Oke, jadi kalau misalnya ada dua apa namanya, ada dua toko ya, ada dua toko, toko A dan toko B, dan mereka datang kepada Anda sebagai investor. Bos, bos, invest toko saya dong, bos. Toko saya punya penghasilan 10 juta rupiah nih per bulan. Wih, banyak nih. Toko B datang, nggak mau kalah. Jangan, bos. Invest toko saya aja, bos. Toko dia 10 juta. Toko saya penghasilannya 20 juta sebulan. Gedean toko saya kan? Nah, kalau teman-teman punya dua informasi seperti ini, Anda mau lebih pilih invest di toko mana? Toko A atau toko B? Dan alasannya apa? Ya, belajar harus ada alasannya. Anda milih investasi di mana nih? A, B, atau alasannya apa? Toko B, karena dapatnya lebih banyak. Yang lain? Pak Jimmy Lau. Tergantung berapa modal dari masing-masing toko tersebut. Pak Yosua, pilih yang labanya paling besar. Pak Andi, toko B, potensial untung lebih banyak. Pak Yosafat, lihat biaya dulu dong. Oke, wah. Toko A, toko B, you nggak boleh gitu. Teman-teman kita ini udah belajar, udah pinter. Nggak bisa you cuma kasih lihat penghasilan doang. You juga harus buka dong biayanya supaya teman-teman bisa tahu perusahaan you laba atau rugi. Oke, bos. Siap, bos. Kita buka ya. Nah, oleh karena itu dibuka nih toko A. Jadi toko A ya punya laporan laba rugi seperti ini. Dibuka biayanya. Penghasilan 10 juta, ya, biaya HPP-nya tadi biaya pokoknya itu 6 juta. Ya, sehingga 10 juta dikurangi 6 juta, sisa uangnya tinggal 4 juta. Disebut apa? Laba kotor. Nah, kemudian dikurangi biaya apa lagi? Dikurangi biaya operasional. Berapa? 2 juta. Sisa duitnya tinggal 2 juta. Nah, kemudian dikurangi biaya apa lagi? Yang ketiga, biaya lain-lain. 1 juta. Sehingga duitnya sisanya tinggal 1 juta. Inilah yang disebut sebagai laba bersih. Jadi dari sini bisa kita simpulkan toko A untung. Untung bersihnya 1 juta. Nah, toko B. Toko A udah buka nih. You juga harus buka dong. Oke, siap bos. Kita buka ya. Nah, jadi toko B juga buka-bukaan nih. Penghasilannya 20 juta, tapi HPP-nya 17 juta. Buset deh, gede banget. You ambil barang di mana? Carrefour. Ya, ambil barang di itu Indomaret ya. Ya. Nah, jadi duitnya sisanya laba kotornya tinggal 3 juta. Dikurangi biaya apa? Biaya operasional sama 2 juta. Sisa duitnya 1 juta. Dikurangi biaya apa lagi? Dikurangi biaya lain-lain 1 juta. Bersih deh, bener-bener bersih, nol. Ya nggak ada sisa, bener-bener bersih. Ya masih untung, bersih, nggak rugi, ya bener-bener bersih deh. Oke, jadi inilah komponen dari laporan laba rugi. Susunannya akan selalu sama seperti ini teman-teman. Ya, namanya bisa beda-beda. Ada yang bisa namanya penghasilan, ada yang bisa namanya pendapatan, dan seterusnya. HPP, ada yang namanya beban, ya nama juga bisa macam-macam. Tapi susunan akan selalu seperti ini. Konsep akan selalu sama seperti ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman tentang laporan laba rugi? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Lanjut. Nah, ber- semua tergantung di HPP ya. Kalau biaya operasional sama dan bunga. Semua tergantung di HPP. Maksudnya apa nih? Sekua tergantung di HPP. Kurang paham saya Pak Nugroho pertanyaannya, sorry. Nah, berarti yang lain sudah ini ya, sudah paham ya bahwa inilah laporan laba rugi. Ya, jadi kalau baca laporan laba rugi udah bisa nih. Biaya bunga dapat dari mana, Coach? Nah, ini kan laporan Pak Beniagi ya, dapat dari mana? Ya, mereka perusahaan yang melaporkan.
perusahaan melaporkan selama periode waktu tertentu, mereka bayar biaya bunganya sekian. Ya, kita cuman membaca, oh si perusahaan ini bayar bunganya sekian, yang ini nggak bayar bunga misalnya gitu. Ya, jadi yang bikin mereka, kita investor. Investor membaca dan menganalisa. Ya, membaca bahwa laporannya ini suka nggak saya. Jadi gini teman, teman-teman ini kan adalah pemilik bisnis. Anggaplah Anda invest, Anda buka franchise restoran ya, atau Anda buka restoran. Anda hire chef, Anda hire koki, Anda hire waitress, ya pelayan, kasir ya, semua Anda hire. Tapi Anda nggak incas di situ. Anda cuman investor. Mereka yang kerja, Anda yang bayarin gajinya semuanya. Nah, kan bukan berarti Anda tidak apa ya, Anda tidak menerima laporan dari mereka. Kan pasti Anda mau tahu dong, bulan ini penghasilan berapa? Bulan ini biayanya berapa? Ada cuan nggak? Sama, teman-teman, prinsipnya. Ya, prinsipnya sama. Nah, jadi laporan dari perusahaan-perusahaan tersebut secara standar itu bentuknya seperti ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman sudah bisa nih baca laporan laba rugi. Nah, nanti realnya Anda akan baca laporan laba rugi itu seperti ini. Ini saya ambil langsung dari rangkuman laporan laba rugi dari ASA. Nah, teman lihat nih ya, yang atas PT Adi Sarana Armada, nah, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Ya, ini tanggal 31 Desember. Berarti laporan ini laporan 12 bulan. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang sebelah kiri ini laporan tahun 2021, yang sebelah kanan adalah laporan tahun 2020. Nah, paling atas adalah pendapatan. Pendapatannya 5 triliun. Terus, nah dia tulis namanya beban pokok pendapatan ya. Kalau tadi saya kan tadi harga, ini beban. Beban pokok pendapatan 4 triliun. Terus laba bruto, ini tadi laba kotor ya, 1 triliun. Nah, ini dikurang ini sama dengan 1 triliun. Terus dari sini beban penjualan, beban umum dan administrasi, pendapatan operasional dan sebagainya. Ya, ini ada tahu ini biaya apa? Ini biaya operasional. Betul. Nah, kemudian dari sini sampai ke sini biaya rugi pendapatan keuangan, pajak final, beban keuangan, beban pajak. Ya, berarti dari sini sampai sini adalah biaya lain-lain, betul, DLL. Nah, kemudian yang paling bawah laba tahun berjalan, ya, ini adalah laba bersihnya. Kalau tidak ada dalam kurung, artinya positif, artinya untung. Kalau ada dalam kurung kayak gini, itu artinya negatif. Kalau negatif artinya rugi. Jadi gitu teman-teman cara bacanya. Oke. Bagaimana jika data laporan telah dimanipulasi dan cara mendeteksinya? Makanya nomor satu, kenali people-nya dulu. Ya, Anda trust nggak dengan manajemennya? Kira-kira manajemen ini bisa dipercaya nggak orang-orang ini? Ya, kalau orang ini tidak bisa dipercaya, ya sudah jangan masuk. Ngapain baca laporan keuangannya? Kalau orang-orangnya aja nggak bisa dipercaya. Jadi nomor satu, trust people-nya dulu. Setelah Anda trust people-nya, ya berarti kan kemungkinan laporan keuangan dimanipulasi untuk merugikan kita investor kecil kecenderungannya. Jadi itu kita apa namanya, kita saring dari people. Nah, kedua tentu jam terbang. Kalau Anda sudah sering baca laporan keuangan, Anda akan menemukan hal-hal yang janggal. Ya, misalnya perusahaan selama bertahun-tahun rugi, tiba-tiba tahun ini untung, cuan. Nah, heboh dong, heboh. Anda harus langsung cari tahu keuntungannya dari mana. Anda baca satu-satu. Misalnya, ada keuntungannya misalnya dari sini. Biasanya di bagian pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain yang tiba-tiba naik tinggi. Nah, Anda perlu tahu pendapatan lain-lainnya dari mana nih. Oh, nanti Anda buka di catatan nomor 29. Jadi yang namanya laporan keuangan ini adalah rangkuman. Rangkuman. Ya, ini adalah sudah langsung total kan. Tapi kan 5 triliun ini datangnya dari mana aja? Nah, detailnya di catatan nomor 25 di sini. Nanti kalau Anda buka catatan nomor 25 di laporan keuangan itu, ada ratusan halaman laporan keuangan itu. Tapi cara cepatnya adalah Anda baca di catatan ini. Ya, dari catatan ini
Anda akan lihat 5 triliun itu dipecah-pecah lagi dari Asaran sekian, dari JBA sekian, dan seterusnya. Nah, sama pendapatan lain-lain juga sama nih, nanti dipecahi di sini. Anda lihat detailnya. Oh ternyata misalnya perusahaan jual aset. Wah, ada apa nih? Kok aset-asetnya dijualin? Jangan-jangan perusahaan sedang bermasalah nih, makanya dari rugi-rugi jual aset, misalnya gitu. Kayak contoh Garuda kemarin, ya dapat dari restrukturisasi pembayaran hutangnya mereka lah itulah ya, yang pembayaran hutangnya mereka, makanya tiba-tiba jadi positif. Berarti kan itu bukan dari income, bukan dari pendapatan, nggak sehat. Nah, nah jadi itu. Ya. Semakin sering Anda baca, Anda akan semakin terbiasa. Kalau saham IPO, apakah sudah ada laporannya, Coach? Saham IPO, ya mereka memberi ada laporannya 3 tahun. Ya biasanya mereka menyampaikan ketika mereka mau IPO, mereka harus menyampaikan laporan 3 tahun. Tapi hati-hati dengan saham IPO. Begini, em, ket- kalau Anda punya perusahaan, ya kalau Anda punya perusahaan, Anda sudah mati-matiin bangun perusahaan Anda selama 10 tahun, wah, dan Anda mau menikmati hasilnya misalnya ya. Dan kemudian Anda memutuskan untuk jual sebagian kepemilikan kepada orang lain. Yang di mana Anda terima duit cuma pada saat satu kali itu jualan. Jadi kalau perusahaan IPO, dia cuma terima duit sekali itu ya teman-teman ya. Ketika sahamnya sudah di publik, perusahaan nggak terima duit lagi. Itu sudah orang kedua, orang ketiga. Ya, jadi perusahaan cuma terima duit satu kali di awal. Pertanyaan saya, kalau Anda mau jual perusahaan Anda cuma satu kali di awal, Anda mau jual semurah-murahnya atau setinggi-tingginya? Yang mana? Setinggi-tingginya, betul sekali. Makanya pembelian saham IPO sifatnya spekulasi. Biasanya harganya sudah dinaikkan, ya sudah dinaikkan. Itu. Nah, jadi hati-hati, strateginya beda beli saham IPO, bukan untuk investasi. Pak Robin, cara cari data laporan keuangan di mana, Coach? Anda bisa download di dua tempat. Satu di websitenya emiten, ya website emiten, website perusahaan, ya maksudnya website perusahaannya. Yang kedua di website IDX, Bursa Efek Indonesia. Gitu. Anda bisa download di dua laporan ini, di dua tempat ini. Kalau pendapatan dapatnya dari pinjaman atau dana segar gitu-gitu ke sana bikin portofolio bagus padahal enggak. Betul. Kayak Podomoro dong jual Central Park, Mak Neo Soho. Di memang di saham agak panik tapi kan itu kalau tiap kali jual mulu sebenarnya nggak sehat. Betul, betul, ya kan? Jadi menjual karena tidak sehat, bukan menjual karena bagian dari rencana bisnis. Gitu. Rack isu gimana nanti saya jawab di belakang ya, karena nggak berhubungan dengan ini. Hmm. Oke, seputar laporan laba rugi. Ada pertanyaan? Jadi bisa ya baca ini ya. Nah, teman-teman praktek ya. Teman-teman praktek ya. Saran saya teman-teman yang baru mulai, ya tadi itu Anda bisa download laporan keuangan di dua tempat tadi. Nah, saran saya buat teman-teman yang baru mulai, Anda cari data laporan keuangan ini minimal 5 tahun. Ingat, dua syarat. Satu untung, dua bertumbuh. Nah, gimana cara tahu untung? Langsung lihat yang bawah ini. Oh, nggak minus, berarti untung. Kedua, bagaimana tahu bertumbuh? Nah, itu 5 tahun terakhir. Jadi 5 tahun terakhir Anda lihat nih. Apa yang Anda lihat? Buat Anda yang newbie, fokusnya di ini. Lihat pendapatan dan laba bersih. Dua komponen ini aja dulu. Buat Anda yang newbie. Ya. Jadi 5 tahun terakhir Anda lihat pendapatannya naik terus nggak? Laba bersihnya juga naik terus nggak? Buat yang newbie, fokuslah di dua ini. Pendapatan dan laba tahun berjalan atau laba bersih. Ya, nggak usah masuk yang lain-lain dulu. Kenapa? Karena gini teman, ilmu saham itu memang kelihatannya ngejelimet, kelihatannya kayak rumit, ya bingungkan. Tapi balik lagi sebenarnya prinsipnya gini. Sebenarnya prinsipnya adalah kita bisa karena kita terbiasa. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ilmu saham itu masih ngejelimet, masih membingungkan, itu karena teman-teman belum terbiasa aja, ya. Atau selama ini ya belajarnya serabutan ke sana kemari sehingga kayak nggak ada benang merahnya gitu.
Nah, tapi kalau buat teman-teman yang sudah ikut kelas ini, tentu akan dapatkan benang merahnya. Saya harapkan sudah dapatkan benang merahnya. Dan yang selanjutnya, kalau sudah dapat benang merahnya, Anda tinggal ulang-ulangi aja terus. Anda praktek ulang-ulangi. Sampai kapan? Sampai Anda terbiasa. Begitu Anda terbiasa, Anda langsung, wah udah biasa ini. Oh, udah gini, oh udah tahu. Gitu. Jadi prinsipnya ingat, bisa karena terbiasa. Nah, supaya Anda terbiasa, Anda perlu praktek. Nah, kalau Anda praktek langsung ngeliat angka yang ngejelimet kayak gini, saya yakin banyak yang gampang nyerah. Maka itu saya sederhanakan. Mulailah praktek dari lihat dua komponen dulu. Pendapatan dan laba tahun berjalan dulu. Nanti kalau dua hal ini Anda sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa, baru tingkatkan. Baru mulai mulai lihat komponen biayanya, ya, biaya pokok, biaya operasional, biaya lain-lain. Jadi itu ya step by step belajarnya. Oke, lihatnya pada akhir tahun, kalau bisa setiap akhir tahun tuh wajib ya, tapi mulailah dari laporan kuartal pun kita akan analisa. Ya, laporan kuartal dan laporan tahunan dua-duanya biasanya kita pakai untuk analisa. Ya, jadi kalau untuk prakteknya teman-teman boleh pakai keduanya. Yang penting Anda terbiasa. Gitu. Tapi biasanya kita lihat pertumbuhannya per tahun. Ya. Dana right issue dimasukkan di biaya apa? Uang. Right issue kan uang masuk. Itu tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Ya, karena itu masuknya ke dalam modal. Nanti masuknya dalam laporan neraca dan laporan arus kas. Tidak masuk ke laporan ini, laporan laba rugi. Tidak. Laporan di tempat yang lain, laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, kalau teman perhatikan, ya, laba bersihnya ASA dari 2020 ke 2021 dibandingkan 2021, di 2021 itu naik 250%, teman-teman. Ini tuh signifikan banget, banget, banget. Naik 2,5 kali lipat. Makanya nggak heran harga sahamnya bisa naik 666%. Nah, jadi dari mana bagian eh, apa potensial predictability-nya? Ketika kita mempelajari laporan keuangan tahun 2021, ini sebenarnya kita pakai untuk apa? Untuk melakukan estimasi 2022. Ya. Kenapa? Karena kalau teman lihat, harga saham ASA itu sudah naik di sepanjang tahun 2021. Sementara laporan keuangan 2021 itu keluarnya di sekitar, ya kurang lebih ya, Januari sampai Maret 2022. Jadi kalau Anda tunggu laporan keuangan keluar, harganya udah gerak duluan. Di 2022 harganya udah turun lagi, orang udah profit taking. Jadi bagian dari potensial predictability-nya untuk laporan keuangan ini adalah kita gunakan semua informasi yang ada untuk melakukan estimasi tahun depan. Proyeksi pendapatan dan laba bersih tahun depan. Atau 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Tergantung analisanya Anda. Intinya adalah melakukan proyeksi ke depan. Bukan cuma kita, oh perusahaan bagus, sehat ya. Nah, kalau Anda lihat laporan keuangan ini di Maret 2022, wah naik 250% nih, kayaknya bakal naik tinggi nih. Terlambat, sudah naik tinggi. Gitu. Ya, jadi itu ya tipsnya ya. Nah, jadi ketiga analisa tadi, baik dari sisi people, produk, dan performance, tujuan akhirnya adalah untuk dapetin ini, potensial predictability. Nah, makanya tadi sudah sebutin tuh, dari sisi people, potensial predictability-nya apa? Produk, potensial predictability-nya apa? Performance, potensial predictability-nya seperti apa? Gitu, potensi ke depannya gimana? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan yang paling penting sebelum kita memutuskan investasi. Jadi udah dapat nih perusahaan untung dan bertumbuh. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir yang paling ultimate adalah bagaimana prospek bisnisnya ke depan. Gitu. Karena pada akhirnya, by the end of the day, market kita investor selalu melihat ke depan. Always forward looking. Kenapa? Karena investasi kita adanya di masa depan. Laporan keuangan sudah terjadi masa lalu. Kita nggak dapat hasil investasi dari masa lalu. Investasi kita adanya di masa depan hasilnya. Nah ya, jadi ini ya dari tadi analisa kita bahwa
Antar aja itu bisa akan melipat gandakan pendapatan dari ASA. Nah, kalau kita lihat pendapatan ASA itu naik 2 triliun, dari 3 triliun sampai ke 5 triliun. Dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi, 2 triliun itu disebabkan dari jasa pengiriman, yang dimana jasa pengiriman naik 2 triliun. Nah, jadi inilah analisa kita sebelum di tahun 2019 waktu itu ya. Tahun 2019 bahkan analisanya. Ya, bahwa bisa melipat gandakan. Jadi benar naik 2 triliun nih di Antaraja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sudah analisa nih, sudah melakukan analisa fundamental. Ya, kita bilang, wah, analisa fundamentalnya bagus nih. Nah, pertanyaannya kenapa saham yang katanya fundamental bagus, kok harganya bisa turun, teman-teman? Kayak ASA tadi. Ingat 2019 awal kita rekomendasi di harga 870, turun 2020 ke 300-an. Turun 60% loh. Gila nggak? Orang-orang udah bilang, Coach ini cut loss nggak nih, Coach? Cut loss nggak nih? Udah turun 60% nggak nih? Kita bilang fundamentalnya bagus. Beli. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa saham yang fundamental bagus kok harga bisa turun? Kira-kira ada yang punya pendapat nggak? Kenapa bisa begitu? Yes, Pak Andi. Yes, Pak Yosua. Tergantung dari bandar yang mainkan saham. Bandarnya siapa? Sentimen pasar. Benar sekali. Pertanyaan saya, ya, siapa sih harga saham itu ditentukan oleh siapa sih? Apakah oleh perusahaannya? Apakah oleh bursa? Apakah oleh pemerintah? Siapa yang menentukan harga saham, teman-teman? Pasar, yes, betul sekali. Jadi, teman-teman, ketika kita analisa, yang teman-teman tadi baru pelajari, analisa fundamental 4P, itu baru dari satu sisi, yaitu apa? Realitas bisnisnya. Ya, 4P ini baru dari satu sisi, yaitu realitas bisnisnya. Di dalam realitas bisnis ini, kita sedang berusaha untuk mengenali perusahaan yang kita beli. Ini perusahaan bagus atau enggak, berkualitas atau enggak, rugi atau untung, ya, bertumbuh atau tidak. Jadi mengenali bisnisnya, ya, mengenali kalau kita bicara kita investor, ya, beli aset, ya, mengenali barangnya, barang yang kita beli. Nah, namun di sisi lain, barang ini, aset ini diperjualbelikan di sebuah pasar. Yang di mana pasar ini banyak pembeli, banyak penjual yang memiliki motivasi yang berbeda-beda. Nah, tadi saya nanya, siapa yang menentukan harga saham? Harga saham yang menentukan adalah pasar. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah supply dan demand, ilmu ekonomi. Ya. Siapa supply? Orang-orang yang mau jual. Siapa demand? Orang-orang yang mau beli. Berarti supply adalah orang yang pegang saham, yang punya barang gitu kan. Demand adalah orang yang mau beli. Nah, ambil contoh gini. Kalau misalnya ada orang yang mau jual di harga 1.000, mau jual saham di harga 1.000, tapi nggak ada yang mau beli di harga 1.000, apakah harga saham jadi 1.000? Jawabannya tidak. Misalnya ada yang mau beli di angka 900, tapi nggak ada yang mau jual di 900. Apakah harga saham terbentuk 1.000? Jawabannya tidak. Nah, kemudian si supplier yang mau jual ini turunin harga ke 90. Dan yang mau beli naikin harga ke 950. Cocok, terjadilah transaksi. Maka pada detik itu harga saham jadi 950. Jadi yang menentukan harga saham adalah aksi jual beli di pasar. Transaksi yang sudah terjadi. Gitu teman-teman. Nah, terus kemudian ternyata sahamnya bagus nih. Wah, ada lagi mau beli. Ya udah saya berani beli 1.000 deh. Wah, yang jual, oh, dengan senang hati. Oke, 1.000. Terjadilah harga naik 1.000. Nah, terus misalnya muncul lagi, wah, udah mulai untung nih, udah mulai untung nih. Jual deh 975. Wah, nggak ada yang mau beli. Dia 1.000 nggak ada lagi yang mau beli. Ya udah si supplier misalnya turunin ke 975 ya, 975. Oke, deal. Harga saham turun ke 975. Itulah sebabnya kenapa harga saham itu selalu naik dan turun setiap detik. Karena dalam setiap detik terjadi transaksi harga saham yang berbeda-beda. Nah, gitu ya. Setelahnya bisa naik dan turun gitu. Nah, jadi suka nggak suka,
kita juga perlu menganalisa yang namanya persepsi pasar terhadap bisnis tersebut. Ya, tadi itu sentimen pasar. Gimana nih market nih? Seneng nggak nih dengan bisnis ini saat ini? Atau jangan saat ini lagi nggak suka, tapi mungkin masa depan suka. Nah, disitulah kita akan menemukan namanya nanti mispricing. Sehingga kemudian analisa kita yang ketiga, ekspektasi kita. Bagaimana mispricing ini? Apakah gapnya akan makin jauh atau semakin mendekat? Dan berapa lama? Nah, itu baru analisa yang ketiga. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau saya sederhanakan, analisa fundamental 4P itu seperti Anda mau memilih, Anda pergi ke pasar buah dan Anda mau beli buah mangga. Analisa fundamental 4P ini Anda sedang memilih buah mangga terbaik dari tumpukan buah mangga yang ada di hadapan Anda. Ya. Nah, jadi Anda dapat nih buah mangga terbaik, the best. Wah, Anda cium, harum. Anda cicip, manis, empuk. Wow, the best. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya tanya, harganya berapa? Bener dong? Harganya berapa? Anda cek ke pasar. Wah, mahal nih. Apa yang Anda lakukan kalau mahal? Ya, beli nggak? Enggak, Anda nawar. Kalau dapat, Anda beli. Kalau nggak dapat, ya apa kalau di saham? Masukin ke watchlist. Kenapa? Karena harga saham sama dengan pasar naik dan turun. Tunggu dia turun, baru Anda beli. Nah, dan itulah masukin ke watchlist. Bagaimana kalau Anda cek harganya murah? Ya udah, namanya murah, beli. Gitu. Tinggal nanti ekspektasi, apakah akan langsung naik? Mungkin tidak. Mungkin baru akan naik setahun kemudian setelah rilis laporan keuangan. Mungkin baru naik 2 tahun kemudian ketika pabriknya selesai sudah operasi maksimal dan seterusnya. Itu analisa lanjutannya nanti. Jadi gitu ya teman-teman ya rangkumannya. Nah, bicara soal harga ya harga biar Anda beli saham itu tidak kemahalan ya kita ini materi besok malam. Jadi materi ini belum selesai nih, nyambungnya ke besok malam. Bicara soal harga. Jadi malam hari ini Anda sudah tahu bagaimana memilih perusahaan yang pantas dan layak untuk investasi. Soal harganya mahal atau murah, itu materi besok malam. Oke. Oke, terakhir teman-teman, jadi ingat ya, analisa fundamental bukan hanya sekedar rasio keuangan. Rasio keuangan adalah rapot yang sudah terjadi. Investasi kita fokusnya di mana? Masa depan. Jadi analisa perusahaan haruslah menyeluruh 4P. Tujuan akhirnya adalah potensial predictability. Bagaimana potensi bisnisnya ke depan. Nah, tujuannya adalah untuk lihat perusahaan ini dapat berkembang atau tidak. Kalau perusahaan labanya bisa naik terus, percayalah harga sahamnya juga akan ikut naik terus. Gitu teman-teman. Happy investing, happy billionaires. Oke, silakan kalau ada pertanyaan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kayak ASI, ya ASI lagi turun terus ya, lagi di area support nih. Bagaimana peran bandar? Oke, em, di dalam saham itu ada apa ya? Ada pemain retail seperti kita yang uangnya terbatas, tapi ada juga pemain besar yang punya uangnya besar gitu ya. Kita sebutnya big player. Nah, sebutnya big player. Dan balik lagi, ketika ini kan bicara faktor supply dan demand, ya faktor supply dan demand. Ketika terjadi aksi beli dalam jumlah besar, tentu harganya akan naik. Kenapa? Karena di setiap antrian akan terbeli, beli, 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 beli. Ya kayak tadi tuh, di 1000 kebeli, 1010 kebeli, 1020 kebeli, karena jumlahnya besar. Nah, jumlah besar ini tidak harus selalu bandar. Bisa juga retail. Ya, retail lagi hot, banyak yang mau beli. Jadi ya banyak orang yang masif beli. Nah, jadi kita di HBC kita nggak pusingin yang beli ini bandar atau bukan bandar. Yang kita tahu, oke, terjadi volume pembelian yang signifikan. Nah, jadi fokusnya di volume transaksi. Nah, jadi nggak perlu tahu nih volume transaksi ini belakangnya bandar atau retail atau siapa. Nggak perlu tahu. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu juga dan itu berasumsi daripada kita menganalisa waktunya banyak di sana, mendingan analisa di waktu yang data yang ada daripada analisa di asumsi gitu. Tadi 4P apa aja ya? 4P itu people, product, performance, dan potential predictability.
Coach, tutor download dan cari laporan keuangan dong dari IDX. Oke, gampang. IDX. Nah, ini ya. Oh, udah ada IDX Mobile lagi nih. Saya juga baru tahu tuh. Tuh, nanti Anda bisa download IDX Mobile ya. Nah, Anda tinggal buka nih idx.co.id ya. idx.co.id. Nah, terus kalau Anda mau download, nah perusahaan tercatat, laporan keuangan tahunan, search company, ketik misalnya tadi apa? ASI, Astra ya. Tuh, muncul. Nah, udah tiga laporan keuangan, saham 2024 kan belum keluar, 2023 ya misalnya ya. 2023 triwulan 3 misalnya. Terapkan. Udah muncul. Nah, Anda tinggal download, dapat gitu ya. Cara dan laporan keuangan sudah. Coach, jika suatu saham telah dimasukin oleh market maker, apakah laporan keuangan tersebut akan berfungsi dengan baik? Pak Kusno tolong memisahkan antara masuknya market maker itu berarti big money ya, antara sisi harga, sisi pasar dengan sisi fundamental bisnisnya. Di mana kalau kita bicara laporan keuangan itu kan adalah bicara bisnisnya, ya, kualitas bisnisnya seperti apa. Nah, bagus atau jelek, kinerjanya bagus atau buruk. Jadi ya mempengaruhi di sini adalah manajemen perusahaan. Nah, sementara kalau dibeli oleh big player, market maker itu kan dari sisi pasar. Kita bicara soal harga. Maka kita memisahkan kualitas dengan harga. Nah, bicara harga nanti kita bicara besok. Gitu Pak Kusno. Bagaimana pandangan coach dengan sektor pertambangan yang sedang turun walaupun fundamental bagus? Bagaimana langkah yang harus dilakukan? Oke, sektor pertambangan tidak cocok untuk investor pemula. Ya, lebih baik untuk trading aja. Kenapa? Karena sektor ini sangat fluktuasi, sangat volatil, sangat apa ya? Sangat gerakannya sangat sangat lincah, sangat lincah dibandingkan saham-saham non pertambangan. Kenapa? Karena kinerja perusahaan mereka sangat tergantung dengan harga komoditas. Di mana harga komoditas itu juga sangat lincah, teman-teman. Sehingga lincahnya double, sehingga makanya saham komoditas itu sangat volatil. Sekarang lagi asik-asiknya perusahaan kerja kerja kerja, tiba-tiba harga komoditasnya turun. Harga komoditas turun gimana? Ya, kinerja perusahaan turun. Dengan angka produksi yang sama, kinerjanya menurun. Jadi penurunan kinerjanya bukan salah perusahaan, salah harga komoditasnya. Oleh karena itu makanya saran saya lebih cocok untuk tradingkan saja gitu. Karena akan sangat tergantung pada situasi komoditasnya, harga komoditasnya. Jadi kalau Anda bermain di sektor komoditas, Anda wajib pantau terus pergerakan harga komoditas karena akan menjadi sentimen yang sangat berhubungan erat gitu. Coach, jadi kira-kira saham yang bakal bagus yang mana? Banyak. Nanti akan di-sharingkan besok. Nah. Bu Tiwi, cara screening saham untuk dicek fundamental itu gimana, Coach? Nggak mungkin semua saham dibacakan. Yes, nanti mungkin ini saya akan jawab hari Jumat ya. Saya akan jawab hari Jumat. Coach, bagaimana peran investor asing? Baik-baik aja. Sebenarnya kita nggak bicara soal investor dalam negeri, investor luar negeri, asing, luar gitu ya. Tapi baik lagi kita bicara volume, volume. Nah, biasanya, walaupun tidak selalu, tapi biasanya kalau kita bicara asing, berarti kan biasanya kita bicara institusional yang besar. Sehingga kalau kita bicara dana asing, artinya dana institusi yang besar. Berarti volumenya besar. Nah, ketika volume besar ini masuk, ya pasti akan menggerakkan harga. Jadi bagaimanapun peran dari investor asing ini bisa menggerakkan harga juga karena volumenya besar gitu. Jadi balik lagi ujung-ujungnya dari apa? Volume, pengaruh ke volume. Begitu volumenya besar, harga pasti bergerak. Semua antrian pasti terbeli atau terjual gitu. Coach, kenapa secara tiba-tiba ada satu saham ramai dibicarakan? Apakah referensi bacanya sama? Biasanya gitu. Oke, kita kalau di market, walaupun aplikasinya beda, tapi kan pasarnya sama, ya pasarnya sama. Jadi apa yang lagi naik, apa yang lagi turun, pasti kelihatan di situ. Nah, yang namanya gosip, yang namanya rumor, yang namanya ya gosip lah ya, namanya gosip. Woi, saham ini lagi naik, woi saham ini lagi turun, woi ini. Itu kan lebih cepat.
ya, lebih cepat dari dari yang resmi ya. Kita kan suka bergosip, suka sharing gosip. Apalagi zaman sekarang WhatsApp grup banyak, grup Telegram banyak ya, gampang banget ya. Kok komunitas-komunitas banyak. Namanya gosip biasa lah gitu. Masa dua jelang Pilpres, kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Coach? Antisipasi apa ya? Banyak banget yang harus diantisipasi. Ya, ya kita mengantisipasi uang beredar tentunya ya, karena ekspektasi kita jelang Pilpres ini kan uang beredar harusnya besar, ya, terutama dana-dana kampanye harusnya besar. Dan biasanya kalau dana kampanye besar ya konsumsi. Masyarakat akan konsumtif, ya akan belanja, belanja sektor retail gitu. Salah satu yang kita antisipasi kalau dari Pilpres. Coach, dari laporan keuangan IDX kan ada triwulan 1, 2, 3 dan tahunan. Itu beda di mana, Coach? Oke. Triwulan 1 itu berarti Januari, Februari, Maret. Triwulan 2 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kayak gitu. Triwulan 3 berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, 9 bulan. Ya gitu. Jadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Gitu bedanya. Coach, kalau saham di perbankan bagaimana? Bagus, Bu Lina. Bagus, saham perbankan bagus. Ya, tapi tentu ya nggak bisa disamaratain semua perbankan. Tentu harus dicek fundamentalnya satu-satu karena ya tidak semua saham perbankan bagus. Ya, tapi sektor perbankan bagus. Pak Jimmy, bagaimana cara kita tahu satu sektor itu bagus, Coach? Ya, kita pantau pergerakan harganya, kita pantau kondisi ekonominya, ya kondisi pasarnya seperti apa, ya kita pantau. Baca berita. Kuncinya gini, teman-teman. Sebagai seorang investor, kita ini cuma dituntut satu hal sih, rajin baca. Ya, dengan kita rajin baca, kita semakin paham, kita semakin terbiasa dengan sektor-sektor tersebut karena sering baca. Jadi salah satu kebiasaan yang mungkin bagus untuk teman-teman bisa bentuk adalah baca koran setiap hari, terutama koran bisnis ya. Saya pribadi baca koran Bisnis Indonesia dan Kontan karena dua koran itu yang berhubungan langsung dengan investasi ya, dengan bisnis emiten, dengan bursa ya, dekat dengan berita-beritanya yang dekat dengan bursa gitu. Jadi baca. Sektor paling aman itu sektor perbankan dan retail ya, Coach. Oke, tidak ada sektor paling aman, Pak Jason. Ekonomi selalu berubah-berubah, ya, ekonomi selalu berubah-berubah. Jadi dalam situasi ekonomi yang A, sektor-sektor ini bagus, sektor-sektor itu jelek. Tapi di dalam situasi ekonomi B, sektor-sektor itu bagus, sektor-sektor ini jelek. Jadi akan selalu ada namanya rotasi. Akan selalu ada rotasi. Saat ini beberapa 2 tahun terakhir ini, ya sejak pandemi, sektor perbankan itu bagus. Kenapa? Karena satu, di masa pandemi semua orang tetap pakai perbankan, sehingga aman mereka. Mereka tidak terpengaruh pandemi. Kedua, suku bunga terus dinaikkan, sehingga pendapatan dari sektor perbankan itu ya kecenderungan bisa naik, ya kecenderungannya naik. Gitu, suku bunga terus dinaikkan. Jadi makanya kenapa sektor perbankan cukup bagus. Retail waktu pandemi itu sengsara, teman-teman. Ya pandemi kan apa, lockdown. Retail menderita, banyak yang rugi. MAPI rugi, minus MAP Indonesia yang di tokonya di mall-mall di mana-mana. Minus, rugi. Tapi setelah pembukaan kembali, ya, orang-orang mulai ke mall kembali. Orang-orang belanja revenge trade, revenge shopping gila-gilaan. Melejit pendapatan MAPI. Jadi balik lagi patokan kita adalah kondisi ekonomi. Tidak ada satu sektor pun yang paling aman. Semuanya sesuai dengan kondisi ekonomi. Itu. Arto gimana Pak? Baik-baik aja. Ya, bank digital baik-baik aja. Tapi saya masih lebih spekulasi lah untuk bank digital itu kan masih masih baby lah ya teman-teman ya. Kalau untuk investasi long term, saya lebih prefer bank-bank konvensional. Kenapa? Karena bank-bank konvensional ini lebih besar, lebih kuat, lebih aman, dan juga mereka masing-masing bank konvensional juga bikin bank digital masing-masing, gitu. Jadi kalau untuk investasi saya pribadi lebih suka bank-bank konvensional yang lebih kuat.
Tapi kalau trading, ya Arto pun salah satu saham yang saya tradingkan gitu. Lagi saat ini harganya mulai mulai mudah-mudahan mulai naik lagi. Apakah HBC punya grup untuk informasi terkait info saham? Ada Pak Andi, kita ada komunitasnya. Ya nanti mungkin akan di-sharingkan sama admin atau sama Pak Kunardi ya. Tadi ngobrol dengan teman, infonya saat ini ada tools yang bisa dipakai untuk prediksi TP, SL. Bagaimana menurut coach? Menurut saya, daripada menggunakan tools untuk memprediksi TP, SL, yang dimana kita tidak tahu, kita tidak belajar caranya, lebih baik belajar cara menentukan TP dan SL sendiri tanpa tools sampai Anda bisa dan terbiasa. Karena begitu Anda sudah bisa dan terbiasa, Anda tahu bagaimana caranya, Anda tahu prinsipnya, baru Anda pakai tools akan sangat membantu. Kayak anak-anak kita ya, anak-anak kita kan nggak mungkin diajarin langsung pakai kalkulator ya. 1 tambah 1 sama 2 kan nggak langsung, nah pakai kalkulator 1 tambah 1 2 kan enggak kan? Kan kita ajarin dia kan prinsipnya. Nah 1 apel ditambah 1 apel ada berapa apel? 2 apel, yes kan gitu kan? Karena dia paham konsepnya. Ini sama gitu ya. Karena saya bicara dari sisi pembelajaran ya. Karena seandainya tools itu salah, error, kalau kita nggak paham basicnya, kita nggak paham pola pikirnya, kita juga salah error. Ingat, kalau salah prediksi ya uang kita hilang loh. Jadi menurut saya belajar, belajar cara analisa mandiri dulu. Sudah mumpuni analisa mandiri, wah tools-tools gitu gampang, gampang. TPSL itu apa? TP itu singkatan dari taking profit, SL itu stop loss. Oh, itu udah dijawab Pak Jimmy Lau. Stop loss. Ya. TP itu taking profit atau target price, SL itu biasanya stop loss atau ya cut loss-nya kita. Gitu. Jadi kalau buat spekulasi lebih bagus saham atau trading? Bedanya apa Bu Lina, saham atau trading? Kan saham itu adalah asetnya. Invest dan trading kan adalah metodenya. Gitu. Tadi referensinya baca koran Bisnis Indonesia sama Kontan. Apakah di HBC ini kita akan pelajari juga analisa technical coach? Tidak di kelas ini, Pak Cimilau, karena di kelas ini 5 hari kita bicara apa namanya investasi. Jadi kita lebih titik berat pada fundamental kalau kita bicara investasi. Analisa teknikal itu lebih banyak kita pakai untuk trading, dan itu adanya di kelas trading ya Senin depan. Kelas trading Senin depan. Laba komprehensif itu apa, Coach? Gabungan. Ya, komprehensif itu gabungan. Ya, laba gabungan. Oh, tadi kalau nggak salah di atas ada yang nanya soal right issue, yaitu apa ya? Nah, jadi kalau kita bicara IPO, Initial Public Offering, ya, penawaran saham perdana, itu adalah pertama kali perusahaan menjual sahamnya kepada publik. IPO, ya, pertama kali menjual sahamnya pada publik, ya. Nah, setelah perusahaan ini ada di publik, ada di bursa, perusahaan ini bisa kemudian menjual kembali sahamnya. Jadi menerbitkan saham baru lebih banyak dan kemudian dijual kembali kepada publik. Itu namanya right issue, ya. Jadi mereka menerbitkan saham baru dan dijual lagi pada publik sehingga perusahaan dapat modal baru, modal tambahan. Namanya right issue. Kalau dijualnya kepada perusahaan tertentu ya tidak kepada publik itu namanya private placement. Prinsipnya sama, cuma beda jual ke siapanya. Yang satu ke publik, yang satu private. Tuh. Mana lebih prospek, trading saham lokal atau NYSE, Coach? Info teman kalau trading NYSE selain prospek cuan juga ada prospek kenaikan harga USD. Oke. NYSE itu adalah New York Stock Exchange, artinya berarti kita bicara saham global gitu ya. Kalau ditanya mana yang lebih prospek, tentu balik lagi kondisi ekonominya berbeda. Dalam kondisi ekonomi tertentu ya, kita bisa bicara ya like 2 tahun yang lalu mungkin ya 2 tahun yang lalu saya akan bilang trading di Indonesia itu lebih prospek daripada trading di Amerika kalau bicara sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi kalau kita bicara sekarang ini ketika ekonomi mereka sudah mulai membaik ya, maka ya kalau kondisi ekonominya wajar-wajar aja, sama-sama aja, maka trading saham global itu tentu lebih prospek daripada trading saham lokal. Kenapa? Karena
Saham global itu ada ribuan saham. Ya, selalu ada apa ya? Selalu ada berlian yang belum diasah lah dari ribuan saham karena seluruh dunia IPO-nya di sono gitu. Itu saham, makanya kita bilang itu saham global. Ada saham perusahaan China juga ada di sana, saham perusahaan Jepang ada di sana, perusahaan Brazil ada di sana, macam-macam. Vietnam. Nah, jadi tentu kalau tanya prospek pasti lebih ada di sana. Tapi kalau prospek kenaikan harga USD belum tentu, Pak. Kemarin kalau kita bicara dari sisi ekonomi, harga USD mengalami kenaikan karena The Fed terus menaikkan suku bunga. Nah, diperkirakan tahun ini The Fed akan mulai menurunkan suku bunga. Sehingga USD sepertinya harusnya mulai melandai kembali. Ya, mulai turun kembali, mulai melandai, mulai normalisasi lah harusnya gitu. Kalau setelah right issue apakah akan mengenai harga saham-saham sebelumnya, Coach? Harga saham kan ditentukan dari ini, dari market, Pak Jason. Jadi harga sahamnya kembali lagi kepada market, bukan karena pengeluaran lembar saham. Yang mempengaruhi adalah persentase kepemilikan dari perusahaan tersebut. Ya, tadinya saya punya 10% di PT ABC misalnya gitu ya. Tapi karena perusahaan right issue dan saya tidak membeli saham lagi, maka kepemilikan saya turun. Misalnya mungkin dari jadi 10% jadi 9% misalnya gitu. Kenapa? Karena jumlah sahamnya jadi tambah banyak gitu. Sementara saya nggak nambah sahamnya saya. Ya, itu. Right issue apa tadi sudah dijelaskan ya. Mengeluarkan lembar saham baru untuk dijual ke publik. Gitu. Oke, sudah jam 9. Thank you teman-teman yang sudah belajar bareng selama 1,5 jam ini. Mudah-mudahan materi malam hari ini bermanfaat buat Anda, lebih menambah wawasannya Anda, dan jangan lagi eh, langsung percaya kalau orang bilang fundamental bagus, fundamental bagus. Anda sudah paham apa yang dimaksud fundamental bagus, langsung cross check ya, langsung cross check people-nya bagaimana, produknya bagaimana, laporan keuangannya performance-nya seperti apa dan potensi ke depannya seperti apa. Nah, jadi Anda tahu kualitas dari aset yang mau Anda beli. Nah, setelah itu harganya berapa. Nah, soal harga materi besok malam. Jadi sampai ketemu besok malam di waktu yang sama jam 7.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Selamat malam semuanya. Bye-bye.